Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan bahasan kita kali ini tentang analisis kebijakan pengeluaran publik. Jadi bahasan kita kali ini tentang bagaimana suatu kebijakan pemerintah di bidang publik efisien atau baik atau tidak. Jadi sebagaimana kita ketahui, pemerintah adalah unsur ketiga dari pasar. Ya. Ketika mekanisme pasar tidak tercapai secara efisien, maka pemerintah mengadakan intervensi agar pasar menjadi efisien, sehingga kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai. Jadi bagaimana pengeluaran pemerintah untuk bidang publik ini dilakukan, ya kita perlu menganalisis tepat atau tidak kebijakan yang dilakukan itu. Jadi bahasan kita pada sesi ini adalah tentang analisis kebijakan pengeluaran publik. Jadi seringkali kita melihat bahwa ketika pemerintah membuat program untuk intervensi uh, pada bidang publik, seringkali kita melihat apa yang dilakukan pemerintah itu seringkali tidak efisien. Padahal awalnya intervensi itu dilakukan supaya efisien pasar, tapi ternyata tidak efisien. Bahkan kadang salah sasaran. Ya, misalkan yang dituju oleh intervensi pemerintah berupa program itu ditujukan untuk masyarakat miskin misalkan, ternyata yang mendapatkan manfaat dari program tersebut bukan masyarakat miskin, tapi malah sebaliknya masyarakat yang berpenghasilan cukup. Bahkan pada beberapa hal awalnya intervensi pemerintah itu untuk mempersempit kesenjangan pendapatan di antara kelas-kelas sosial yang ada pada masyarakat, namun malah sebaliknya, ya, malah memperluas atau memperlebar kesenjangan di antara kelompok sosial di masyarakat tersebut. Nah, jadi itu yang seringkali kita lihat, ya. Tapi apakah yang kita lihat itu, apakah kritik yang kita berikan kepada intervensi pemerintah tersebut itu tepat atau tidak, ya? Karena seringkali kritik yang kita buat itu bukan kritik yang berdasar pada suatu logika pemikiran yang tepat, ya. Kenapa pemerintah melakukan itu, gitu ya. Tapi seringkali kita hanya mengkritik saja. Maka ada baiknya bahasan kali ini kita bisa membahas, ya, sehingga analisis kita terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah di bidang publik itu menjadi tepat. Nah, paling tidak ada 10 tahapan, ya, yang kita bisa gunakan sebagai kerangka acuan untuk membahas bagaimana suatu kebijakan pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah itu efisien, baik atau tidak. Ada 10 tahapan, ya. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu, tapi ada baiknya saya akan bacakan dulu ke 10 tahapan tersebut atau ke 10 langkah tersebut. Ya, yang pertama tentu saja kita mengidentifikasi penyebab yang mendasari pemerintah melakukan intervensi, ya, pada suatu kasus publik, ya. Jadi identifikasi itu perlu, ya. Pada langkah ini sebenarnya kita sudah bisa mulai analisis apakah pemerintah itu tepat atau tidak melakukan intervensi pasar, ya. Jadi dari identifikasi ini sudah terlihat. Yang kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah tentang identifikasi kegagalan pasar yang dibuat sebagai pembenar, ya, bagi intervensi yang dilakukan. Jadi kalau yang pertama tadi tentang identifikasi penyebabnya, yang kedua lebih spesifik lagi tentang identifikasi, ya, dari kegagalan pasar yang menyebabkan pemerintah itu melakukan intervensi, ya. Kalau kita spesifik bicara tentang ekonomi publik, maka kita tahu bahwa yang menyebabkan pemerintah itu harus intervensi terhadap pasar itu adalah karena kegagalan pasar atas mekanisme yang harus dijalankannya, ya. Itu bisa karena barang publik, bisa karena eksternalitas dan lain sebagainya. Maka kita akan identifikasi dari sudut pandang itu. Langkah yang ketiga adalah bentuk intervensi alternatifnya apa saja. Jadi nanti kita akan bahas pada langkah ketiga ini bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, ya.
itu apa saja ya. Jadi alternatif itu tepat atau tidak itu nanti akan kita bahas. Yang keempat adalah pentingnya perhatian pada kelayakan ya. Jadi kelayakan programnya itu sendiri yang akan dibahas pada langkah keempat ini ya. Jadi mungkin alasannya benar ya, tapi kemudian pilihan ya atas kelayakan program yang dibuat itu tepat atau tidak ya, kira-kira seperti itu. Yang kelima adalah tanggapan sektor swasta ya. Karena sebenarnya harusnya mekanisme pasar itu membuat pasar berlangsung secara efisien atau sektor swasta itu berlangsung secara efisien. Tapi kok nggak efisien, maka pemerintah melakukan intervensi. Tapi intervensi itu pun karena berlangsung pada pasar ya, maka kita harus lihat tanggapan pasar terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Kemudian selanjutnya yang keenam, langkah keenam adalah konsekuensi efisiensi dari intervensi. Jadi intervensi itu harusnya membuat pasar menjadi lebih efisien. Maka dari situ kita akan lihat, kita akan analisis bagaimana konsekuensi efisiensi ya dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketujuh adalah konsekuensi distribusi dari intervensi. Jadi karena selalu intervensi itu pasti ada kelompok kelompok komunitas atau komunitas yang dituju ya. Jadi bagaimana intervensi itu sampai kepada komunitas atau kelompok yang dituju tersebut. Maka kita akan bahas pada bagian itu. Kemudian selanjutnya langkah yang ke-8 adalah tentang hubungan antara keadilan dan efisiensi ya, trade off antara keadilan dan efisiensi. Jadi keadilan dan efisiensi sudah pernah kita bahas, itu selalu menimbulkan trade off ya. Jadi kalau pengen efisien kadang nggak adil, kalau pengen adil tapi nggak efisien. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi akan kita lihat dari sudut pandang itu. Kemudian yang kesembilan adalah tujuan dari kebijakan publiknya. Jadi tujuan kebijakan publik atau pemerintah mengeluarkan pengeluaran publik itu seringkali tujuannya nggak satu ya, jadi banyak. Jadi bagaimana tujuan yang banyak tadi itu bisa diakomodasi oleh atau saling berinteraksi ya dalam suatu kebijakan atau dalam suatu program kebijakan. Itu perlu dipahami. Kemudian yang ke-10 ya, langkah ke-10 untuk bisa menganalisis kebijakan pengeluaran publik ini adalah tentang proses politik yang mendasari intervensi tersebut. Jadi ini mungkin yang agak rumit yang dibahas ya tentang proses-proses politik. Jadi bagaimanapun semua itu harus diikutkan atau dikaitkan dengan proses politik. Karena ekonomi apapun itu ya, ekonomi, sosial, budaya, itu selalu ujungnya itu berangkat dari suatu kebijakan politik. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab yang mendasari dari intervensi. Nah, sebuah pertanyaan mungkin bisa kita buat ya untuk menjelaskan bagaimana mengidentifikasi itu. Jadi pertanyaannya sederhana, mengapa program itu dibutuhkan dan untuk siapa program itu diusulkan? Jadi pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang mendorong kita untuk bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan pemerintah melakukan intervensi atau pemerintah membuat program sebagai intervensi karena terjadi keefisiensian di dalam pasar. Ya, coba kita ambil sebagai contoh, misalkan pemerintah melakukan subsidi raskin, beras untuk orang miskin. Jadi ini adalah suatu program yang dijalankan sampai sekarang oleh pemerintah Indonesia untuk mensubsidi masyarakat dengan beras ya sebagai kebutuhan pokok. Pertanyaannya, kenapa pemerintah melakukan itu? Oke, jadi krisis moneter ya itu menyebabkan pengangguran, kemiskinan ya. Pengangguran kemudian menyebabkan kemiskinan. Sehingga kalau orang miskin, orang tidak mampu menutupi kebutuhan pokoknya ya. Maka pemerintah memberikan subsidi atas kebutuhan pokok itu berupa beras. Nah,
Kenapa kok dilakukan? Iya, karena kalau nggak dipenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya, maka bisa akan terjadi misalkan kelaparan yang menyebabkan generasi berikutnya atau generasi muda yang nanti akan menjadi penerus bangsa ini menjadi tidak qualified, ya, tidak memiliki kualitas yang baik. Ya. Atau kemudian kalau itu tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya, maka bisa terjadi kerawanan sosial yang itu akan menyebabkan chaos, ya. Jadi itu mungkin identifikasi ya penyebab dari kenapa pemerintah melaksanakan program Raskin. Nah, dari sisi ini sebenarnya pemerintah sudah tepat misalkan. Nah, jadi dari langkah pertama ini kita bisa melihat bahwa penyebab kenapa pemerintah memberikan Raskin itu sudah tepat. Kalau misalkan kemudian pemerintah memberikan Raskin karena ya kita kelebihan beras ya kita berikan kepada rakyat, mungkin itu tidak tepat ya penyebab pemerintah melakukan uh, ini apa itu program beras ya, program pemberian subsidi beras untuk masyarakat, tapi sebenarnya masyarakatnya sudah nggak perlu lagi beras. Maka kalau kita identifikasi dan pemerintah melakukan itu ya kita bisa uh, identifikasi atau kita bisa analisis bahwa pemerintah melakukan ketidakefisiensian. Ya, ya kalau sudah nggak perlu ya nggak apa-apa, maka sebenarnya pasar bisa menyelesaikan urusannya sendiri ya. Ya kalau suplainya banyak ya maka harga akan turun ya. Kira-kira mekanismenya pasar seperti itu kan. Dan kalau harga turun ya berarti konsumen diuntungkan karena harga yang turun tersebut. Ya pemerintah nggak usah ikut-ikut, mestinya kan gitu. Jadi kalau pemerintah ikut-ikut ya ngasih beras ya berarti ada sesuatu ya. Kenapa? Karena ada bagian dari masyarakat yang tidak bisa membeli beras ya, karena berasnya mahal ya, nggak bisa beli. Ya, sehingga ada market failure ya, ada kegagalan pasar ya, Pak. Pemerintah harus masuk di dalamnya dan kemudian membuat intervensi berupa program Raskin. Oke, itu contoh ya. Saya harapkan teman-teman bisa memahami ya, langkah pertama dari cara identifikasi atau analisis kita mengidentifikasi atau kita menganalisis bagaimana pengeluaran publik oleh pemerintah ini tepat atau tidak. Oke, yang kedua adalah langkah kedua, kita mengidentifikasi kegagalan pasar yang mana yang menyebabkan atau mendasari pemerintah melakukan intervensi atau pengeluaran publik. Ya, jadi kegagalan pasar itu merupakan pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Jadi sebenarnya eh, kalau tidak ada yang terjadi atau pasar tidak terjadi kegagalan, maka sebenarnya dasar untuk melakukan intervensi itu tidak ada ya. Jadi kalau pemerintah melakukan intervensi pada pasar, sedangkan pasar itu tidak berada pada kondisi yang gagal atau failure, maka sebenarnya alasan ya adanya kegagalan pasar bagi sebuah intervensi ke pasar itu tidak tepat ya. Nah, kegagalan pasar karena apa aja ya? Karena ada barang publik. Jadi kalau intervensi pasar oleh pemerintah karena adanya kasus barang publik ya itu tepat. Karena ada eksternalitas ya berarti tepat ya. Karena ada asinkronis ya. Jadi adanya informasi yang tidak sinkron ya, yang tidak simetrik, asymmetric information di pasar, maka pemerintah tepat melaksanakan intervensi. Nah, kita harus mengidentifikasi itu. Kenapa kegagalan pasar yang mana yang menyebabkan pemerintah itu melakukan intervensi? Karena kegagalan pasar itu selalu berhubungan dengan inefisiensi, ya, inefisiensi. Jadi pasar yang tidak efisien itu karena pasar yang tidak berlangsung secara sempurna. Ya, ada pasar, ada barang ya, yang barang itu masuk dalam barang publik ya, sehingga pasti terjadi ketidakefisiensian. Oke. Kemudian ya, cuma kadang ini ada beberapa catatan ya ketika kita bicara tentang
kegagalan pasar yang menyebabkan pemerintah itu melakukan intervensi pasar, seringkali pada bagian tertentu, pada titik tertentu itu tidak sepakat ya. Para ekonom sendiri tidak sepakat mengenai pendefinisian dari apa yang disebut dengan kegagalan pasar itu. Ya, ini sebagai contoh nih ya, pendidikan. Nah, pendidikan itu barang publik atau barang privat. Nah, kalau pendidikan itu barang privat, maka sebenarnya pemerintah tidak berhak atau tidak tepat untuk mengadakan intervensi. Ya. Nah, sekarang menurut Anda sendiri, pendidikan itu barang privat atau barang publik? Nah, apa yang menjadi dasar barang itu dikategorikan sebagai barang privat atau barang publik? Berarti ada dua hal ya yang kemarin kita bahas, yaitu tentang rivalness dan apa? Nah, tentang nah, jadi ada apa itu rivalness dan apa? Non excludable ya. Non rival dan non excludable ya. Jadi ada pengecualian atau ada effort yang berbeda untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi dari sini aja nanti ada perdebatan ya, sehingga kadang-kadang di sini sangat sulit ya, sangat sulit untuk menentukan apakah alasan dari kegagalan pasar untuk pemerintah mengadakan intervensi itu tepat atau tidak tepat. Oke, jadi eh, di sini ada perbedaan sudut pandang ya, yang kadang-kadang terjadi ketika kita menganalisis dasar dari kegagalan pasar yang menyebabkan pemerintah harus intervensi. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah tahapan selanjutnya adalah pentingnya perhatian pada masalah kelayakan. Jadi kelayakan program ya. Ini analisis selanjutnya. Ya. Misalkan program Raskin yang tadi kita bicarakan di depan ya. Maka kelayakan program itu harus dipahami, harus dianalisis ya. Siapa yang berhak mendapatkan Raskin? Ya. Pertanyaan ini mensyaratkan kita untuk memahami apa syarat atau apa parameter dari orang miskin ya. Jadi orang yang menerima raskin tadi itu siapa saja, itu perlu aturan, perlu seperangkat tata cara, perlu parameter untuk menentukan orang itu berhak menerima raskin atau tidak ya. Jadi kalau kriterianya itu sangat longgar ya, sangat longgar, maka banyak orang yang akan menerima raskin ya. Padahal fungsi pemerintah itu supaya pasar menjadi efisien. Ada targeting tertentu. Siapa yang menerima raskin? Jadi kalau raskin ya untuk orang miskin. Tapi kalau longgar maka bisa juga terjadi berpotensi bahwa ada orang yang tidak miskin tapi mereka mendapatkan beras miskin. Nah, sehingga menjadi tidak efisien ya. Harusnya orang yang bisa membeli beras sendiri menjadi tidak membeli beras karena diberikan oleh pemerintah ya. Nah, jadi nggak efisien lagi pasarnya, menjadi tidak efisien. Jadi seperti itu. Tapi kalau kriterianya terlalu ketat, nah, maka ya, orang yang harusnya mendapatkan beras miskin tadi itu, orang miskin yang harusnya mendapatkan beras miskin menjadi tidak dapat ya. Ya walaupun itu menghemat sumber daya publik ya, pemerintah tidak harus mensubsidi banyak ya, tapi menjadi tidak tepat karena orang yang harusnya dapat menjadi tidak dapat ya. Ya berarti dia kalau nggak dapat dari pemerintah, berarti dia harus membeli di pasar ya dengan harga yang tidak sesuai dengan kemampuannya untuk membeli. Jadi ada dua pilihan ya. Kalau longgar maka akan memboroskan sumber daya publik ya karena tidak tepat sasaran juga. Kalau terlalu ketat juga akan tidak tepat sasaran juga ya, walaupun keuntungannya adalah menghemat sumber daya. Oke, langkah atau tahapan berikutnya untuk analisis ini adalah tanggapan sektor swasta. Ya.
swasta itu adalah atau kita sebut dengan pasar ya, pasar atau sektor swasta. Itu kita lihat tanggapannya. Jadi terkadang program atau intervensi yang dilakukan pemerintah itu tidak ditanggapi swasta dengan baik, ya. Sehingga program atau intervensi yang awalnya dimaksudkan baik itu menjadi tidak memiliki efek yang baik pula. Kenapa? Karena tidak ditanggapi oleh pasar dengan baik. Ya, contoh ya, contoh. Misalkan pemerintah memberikan BLT ya, biaya langsung tunai kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi pemerintah memberikan subsidi langsung, kasih uang cash ya kepada rakyat supaya kemampuan daya beli mereka meningkat. Ya. Supaya apa meningkat ya? Karena supaya bisa beli ya. Kalau nggak beli nanti pasar jadi nggak efisien ya. Mereka punya demand tapi mereka nggak punya kemampuan untuk membeli ya. Jadi pasar menjadi tidak efisien. Maka pemerintah menaikkan kemampuan beli masyarakat tersebut. Ya, dengan asumsi awal bahwa ketika pemerintah memberikan BLT itu, maka harga pasar itu pada harga tertentu misalkan. Asumsi harga tertentu. Tapi kalau kemudian misalkan setelah diberikan BLT, kemampuan daya belinya naik masyarakat, maka kemudian swasta menaikkan harga tersebut, ya akhirnya jadi sami mawon ya, bahasa Inggrisnya sami mawon, sama saja. Kenapa? Karena ya akhirnya kemampuan beli masyarakat itu menjadi turun kembali karena harga yang naik ya. Ya, karena pihak swasta tahu bahwa ada demand yang meningkat, maka harga menjadi naik. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau demandnya naik kan pasti harga ikut naik. Mestinya dengan kemampuan beli yang meningkat dari masyarakat itu, ya harga tetap, ya, maka mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Tapi kalau harganya naik ya berarti program atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BLT tadi itu menjadi tidak efektif mencapai tujuannya. Jadi tanggapan sektor swasta ini juga akan berpengaruh ya terhadap efektivitas atau efisiensi dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan intervensi ya yang menyebabkan uh, efek pendapatan, ya, efek pendapatan, income effect, ya, dengan cara hibah, ya, dengan cara hibah. Contohnya gitu. Uh, contoh ini ada dua pilihan barang ya, staple food ya, barang pokok dan ordinary food ya, barang lainnya misalkan. Nah, jadi ada dua pilihan barang yang harus dibeli masyarakat uh, dengan batasan budget lain ya, dengan batasan income yang dimiliki masyarakat ya. Ini contohnya ini ya. Contohnya ini. Oke, ya. Ini contohnya nih. Ini budget lainnya ya. Ini kurva indifference ya. Jadi kepuasan masyarakat atau kebutuhan masyarakat itu sama di semua titik di indifferent curve ini ya. Ini adalah indifferent curve tanpa grant ya. Grant itu hibah ya. Jadi pemerintah nggak intervensi di sini nih, kebutuhannya di sini, titik kepuasan teroptimalnya itu ada di titik ini. Nah, misalkan pemerintah memberikan grant ya, memberikan hibah kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh masyarakat, maka dari sudut pandang masyarakat dia akan mendapatkan tambahan income ya, sehingga budget lainnya atau budget income lainnya ini bergeser ke kanan ya, karena ada tambahan hibah dari pemerintah sehingga seakan-akan dia atau konsumen itu mendapatkan tambahan pendapatan, maka budget lainnya akan bergeser ke kanan ya. Maka masyarakat akan mendapatkan kurva indifference atau ya kurva indifference yang baru
ya, atau kepuasan yang meningkat ya, karena terjadinya peningkatan pendapatan ya, seperti ini. Jadi naik ya, kepuasannya naik karena pendapatannya juga ikut naik. Jadi sebenarnya pemerintah bisa memberikan hibah kepada masyarakat ya, hibah kepada masyarakat ya, hibahnya bisa berupa misalkan penurunan pajak, misalkan. Tapi kita belum bicara tentang pajak itu, atau misalkan memberikan subsidi kepada seluruh barang dan jasa yang ada di masyarakat, misalkan biaya masuknya dikurangi ya sehingga harga menjadi turun, maka seakan-akan pendapatan masyarakat itu naik, kira-kira seperti itu. Ini pilihan pertama ya, antara barang biasa dan barang biasa dan barang staple food ini meningkat dengan provision of grant. Jadi dengan kenaikan, dengan pemberian hibah itu, maka pendapatan masyarakat naik dan kemampuan belinya atau kepuasan masyarakat juga naik. Pilihan kedua, misalnya di gambar 2 ini ada pilihan kedua. Pemerintah hanya memberikan subsidi kepada salah satu barang saja, ya, misalkan bahan pokoknya ini, staple foodnya diberikan subsidi oleh pemerintah. Jadi sehingga menyebabkan substitusi efek atau efek substitusi ya, efek substitusi. Jadi ini harga staple food ini, harga makanan pokok ini makan biasa, ini diberi subsidi. Karena diberi subsidi maka harganya akan turun, ya, harganya akan turun. Karena harga turun, maka dengan budget line yang ada ini, yang awalnya, ini budget line yang ada yang di awal tadi itu, ya, maka dia akan ini untuk barang staple food dia akan bergeser ke kanan, ya, sehingga budget line barunya itu seperti ini, ya. Dia mengalokasikan pembelian ya untuk produk ordinary food ya dialokasikan ulang untuk membeli staple food sehingga bergeser ke kanan ya, sedangkan yang ordinary foodnya tetap ya, karena biasanya belinya 100 sekarang belinya cuma 50, maka ya dia bisa mendapatkan lebih banyak staple food atau makanan pokok ini ya. Jadi pemerintah memberikan subsidi kepada makanan pokok, maka yang terjadi adalah sama ya, terjadi pergeseran kurva indifference atau kepuasan masyarakat itu bertambah atau kesejahteraan masyarakat itu bertambah ya, bertambah. Tapi bergesernya kalau yang tadi grant yang dilakukan pada semua produk ya, itu akan menggeser budget line, kalau ini memutar budget line-nya. Ya, kalau tadi itu kita sebut dengan efek income ya, karena income-nya seakan-akan nambah. Nah, kalau ini efek substitusi ya. Nah, barangnya disubstitusi. Jadi maksudnya bahwa konsumen akan mensubstitusi ya pembelian terhadap barang lainnya kepada barang yang harganya lebih murah. Nah, kira-kira seperti itu. Mana yang lebih efektif ya? Setelah dihitung, ya, kita bisa lihat bahwa ya, pemberian ini ya, jika grant itu, jika subsidi ini ya, awalnya itu di sini ya, di sini. Kalau disubsidi maka akan membeli di tingkat harga E ya, kalau subsidi tadi ya gambarnya ya. Kalau grant, consumer akan membeli pada titik H ini ya. Maka ini bahwa konsumen lebih baik memberikan grant daripada subsidi ya. Nah, jadi lebih baik pemerintah itu memberikan grant ya daripada subsidi ya. Karena subsidi ini, kalau subsidi ini pemerintah harus memberikan pengeluaran lebih tinggi ya. Ya, pengeluaran pemerintah itu lebih tinggi kalau pemerintah itu mensubsidi pada barang pokok tertentu. Mendingan semuanya aja disubsidi ya, berupa
hibah gitu kan. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada EG ini. EG ini adalah budget pemerintah yang harus dikeluarkan lebih tinggi bila pemerintah melakukan subsidi daripada melakukan grant. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau pemerintah melakukan subsidi, maka pemerintah melakukan ketidakefisiensian. Ya, lebih efisien kalau pemerintah memberikan grant atau hibah. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, ya, langkah analisis berikutnya adalah konsekuensi distribusi. Oke, kadang tidak jelas ya. Kadang tidak jelas siapa yang akan mendapatkan manfaat dari intervensi pemerintah. Ya. Ada kemungkinan bahwa manfaat dinikmati oleh mereka yang berada di luar kelompok yang ditargetkan. Ini contoh. Jadi ini analisis yang melihat bagaimana ya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah tadi itu atau program intervensi yang dilakukan oleh pemerintah itu tepat sasaran atau tidak. Jadi dari sisi atau sudut pandang distribusi. Ya, intervensi yang dilakukan itu distribusinya tepat sasaran atau tidak. Ya. Jadi terkadang, misalnya nih ya, kebijakan pemerintah yang memberikan kredit bersubsidi untuk membeli rumah bagi keluarga miskin. Oke. Awalnya pemerintah ingin bahwa masyarakat miskin juga menikmati rumah yang layak. Maka karena mereka nggak sanggup beli, ya, nggak sanggup beli, harga rumah tinggi, sehingga mereka nggak bisa beli. Maka pemerintah memberikan kredit bersubsidi. Ya. Ya. Jadi intinya gitu ya, supaya bisa beli maka pemerintah memberikan subsidi terhadap kredit yang dilakukan oleh masyarakat ya. Misalkan subsidinya berupa subsidi terhadap DP rumah atau kredit tingkat suku bunga kredit yang lebih rendah misalkan gitu. Ya, itu awalnya ya, bagus ya. Tapi ternyata ya, konsekuensinya ketika itu didistribusikan ya, intervensi itu didistribusikan kepada masyarakat, maka tentu saja terjadi kenaikan permintaan rumah ya. Karena masyarakat senang ya, naik ya, permintaannya naik. Ya, karena permintaan naik ya, kembali lagi yang tadi sebelumnya direspon oleh pasar ya, harga rumah juga meningkat ya karena demand-nya naik ya. Jadi respon swasta itu juga perlu dilihat. Karena kalau itu nggak dilihat, maka konsekuensi distribusinya pun menjadi tidak tepat. Ya. Karena permintaan naik, maka harga rumah naik. Ya. Karena harga rumah naik, balik lagi, masyarakat tidak bisa beli lagi. Jadi, subsidi yang tadi diberikan untuk pembelian rumah tadi itu menjadi tidak berarti atau nihil. Ya. Karena respon dari pasar yang tidak semestinya. Oke, jadi akhirnya ya, yang beli rumah juga orang-orang yang memiliki uang kembali. Jadi awalnya rumah itu dimaksudkan untuk bisa dibeli oleh masyarakat yang belum punya rumah, akhirnya rumah dibeli oleh masyarakat yang sudah punya rumah ya untuk keperluan investasi misalkan. Dan seterusnya ya. Contoh ini yang lain, contoh yang lain tentang sewa tanah ini, tentang sewa tanah. Jadi banyak petani itu yang nggak memiliki tanah, ya, nggak memiliki tanah, sehingga mereka menjadi buruh tani saja. Pemerintah pengen ya mereka juga punya tanah. Masyarakat petani yang tidak memiliki tanah bisa menyewa tanah dengan harga murah. Ya. Jadi misalkan seperti itu. Karena pemerintah menetapkan, misalkan intervensinya berupa penetapan harga sewa, penetapan harga sewa tanah. Jadi diberikan penetapan harga yang nantinya petani itu bisa menyewa tanah lebih murah, ya karena sudah ditetapkan harganya. Tapi apa konsekuensinya? Ya, ternyata setelah didistribusikan atau kebijakan itu atau intervensi itu sudah ditetapkan, maka orang yang memiliki tanah itu malas, ya, malas untuk menyewakan tanahnya, ya, menyewakan tanahnya. Nah, mending mereka kerjain sendiri, ya. Nah, jadi dengan adanya intervensi berupa misalkan ya tentang ketetapan harga sewa tanah, nah, maka
orang yang memiliki tanah malas menyewakan kepada petani yang tidak memiliki tanah tadi itu. Mending dikerjain sendiri ya. Sehingga petani juga akhirnya sulit juga mendapatkan tanah yang disewa ya. Jadi seperti itu kira-kira. Itu contohnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah eh, tentang ya, tahapan tentang analisis ya trade off atau hubungan antara keadilan dan efisiensi. Ya. Ya, jadi kita sudah pernah bicarakan secara lebih spesifik tentang keadilan dan efisiensi ini. Jadi apa yang diberikan oleh pemerintah dalam intervensinya itu kita harus kaji atau kita analisis dari sudut pandang hubungan antara keadilan dan efisiensi ini. Nah, dan ini memang menjadi masalah yang selalu menjadi masalah atau masalah klasik seperti negara-negara berkembang lainnya. Indonesia termasuk negara yang berkembang ini. Misal ini contoh ya, misalkan penggunaan traktor tangan untuk persiapan lahan sawah ya. Awalnya adalah untuk meningkatkan efisiensi pertanian padi ya. Namun ya, ini harus dibayar dengan penurunan pendapatan pekerja miskin ya. Jadi traktor itu awalnya dimaksudkan untuk membuat efisiensi ya, supaya cepat ya. Kalau ngolah tanah supaya cepat ya. Sehingga nanti harapannya nanti pengelolaan tanah pertanian itu menjadi lebih baik ya, sehingga efisiensinya menjadi bagus. Tapi ternyata ya, ternyata nah, efisiensi yang diharapkan tadi itu ya berhubungan atau berbanding terbalik dengan keadilan pada pekerja miskin ya. Misalkan petani yang tidak memiliki tanah, maka dia harus bekerja pada orang yang memiliki tanah ya. Karena orang yang memiliki tanah sudah menggunakan traktor, maka tenaganya sudah tidak digunakan lagi ya. Sehingga akhirnya orang yang miskin tadi itu menjadi lebih miskin. Jadi efisiensi dengan menggunakan traktor tadi itu ya berbanding terbalik atau malah menjadi sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan karena petani miskin menjadi tidak bisa bekerja dengan baik ya. Jadi malah mendapatkan kesulitan. Jadi itu trade off-nya ya. Hubungan yang membingungkan antara efisiensi dan keadilan. Jadi itu juga harus dipahami. Ini yang seringkali akan menjadi masalah ketika pemerintah melakukan intervensi terhadap pasar. Kalau dulu kasus yang sering kita bisa lihat itu adalah karena minyak ya, misalkan minyak bahan bakar gitu kan. Karena bahan bakar diintervensi oleh pemerintah ya, diberikan subsidi sehingga masyarakat yang bekerja itu mendapatkan porsi yang memadai untuk transportasinya ya berupa premium yang lebih murah. Nah, tapi ternyata premium yang disubsidi oleh pemerintah itu malah banyak yang menselundupkan ya untuk membiayai transportasi orang-orang yang berpunya atau industri misalkan. Jadi itu antara efisiensi dan keadilan adalah trade off. Yang terjadi sebaliknya adalah bahwa karena mereka merasa terlindungi, maka mereka menjadi berkurang semangatnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ya. Sehingga walaupun kesehatannya naik ya, kemudian sosialnya naik, tapi mereka tetap tidak bekerja ya. Orang sudah ditanggung sama pemerintah misalkan, sehingga mereka tetap tidak bekerja ya, walaupun mereka menjadi lebih sehat ya. Karena mereka merasa sudah dilindungi dari sisi sosial ya, nggak lapar lagi dan mereka kalau sakit ada yang ngurusin ya, mengurus bukan ngurusin, mengurus ya. Jadi awalnya program yang dimasukkan untuk kebaikan tadi itu menjadi trade off ya, trade off. Jadi efisiensi malah nggak adil ya, adil malah nggak efisien ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya ya ke 9 ya. Langkah ya, analisisnya yaitu berkaitan dengan tujuan kebijakan publik. Nah, tujuan intervensi pemerintah itu seringkali tidak tunggal. Jadi
suatu intervensi atau program pemerintah itu seringkali tujuannya itu tidak tunggal, tidak cuma satu, tapi banyak. Maka ketika tujuannya itu banyak, seringkali tujuan utamanya itu bisa menjadi terkesampingkan oleh tujuan yang lain. Ya. Bahkan kadang-kadang menjadi tidak jelas sebenarnya tujuannya itu apa, ya, karena saking banyaknya tujuannya. Ini contoh ya. Contoh kasus swasembada beras ya. Tujuannya ya awalnya melipat gandakan beras ya, meningkatkan produksi beras ya. Tapi dengan melipat gandakan beras itu maka terjadilah perluasan lapangan kerja karena yang kerja harus lebih banyak ya karena produksinya harus lebih banyak maka konsekuensinya yang bekerja harus lebih banyak ya. Jadi membuka atau meningkatkan lapangan pekerjaan ya karena produksinya semakin besar ya maka pendapatan petani akan semakin tinggi ya. Jadi tujuannya adalah swasembada beras tapi tujuan berikutnya atau tujuan turunannya itu bisa banyak. Pertanyaannya kemudian, ya, ketika produksi meningkat, apakah harga beras nggak turun? Ya, apakah beras nggak turun? Ya, karena logika pasarnya atau hukum pasarnya adalah bahwa ketika produksi naik, supply naik, maka price bisa turun dengan asumsi demand-nya tetap. Sehingga apakah pendapatan petani akan meningkat dengan swasembada beras itu? Nah, jadi ini tujuannya menjadi tidak uh, tidak apa ya tidak tepat ya tujuannya menjadi tidak tepat. Nah, swasembada beras oke terpenuhi tapi uh, tujuan yang lainnya misalkan pendapatan petani yang naik dengan semakin meluasnya lapangan kerja itu menjadi tidak tercapai ya. Karena apa? Karena produksi berasnya naik ya. Jadi ini harus dikaji ya. Harus dikaji dengan lebih baik sehingga uh, tujuan yang ingin dicapai itu tidak kontraproduktif ya dengan realitanya. Atau sebaliknya ya, realitanya itu tidak kontraproduktif dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu ya kadang-kadang ya, tujuan dari kebijakan publik itu sulit diukur secara kuantitatif, ya, diukurnya secara kualitatif, ya, diukurnya secara kualitatif, ya. Kalau secara kualitatif, ya kadang-kadang sangat subjektif sehingga memberikan status apakah tujuannya tercapai atau tidak itu ya menjadi subjektif sekali. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan meningkatkan lapangan kerja ya tadi yang contoh ini ya tentang swasembada beras ya meningkatkan lapangan pekerjaan itu kan. Nah, memang lapangan pekerjaannya meningkat tapi bagaimana mengukurnya meningkatkan lapangan pekerjaan itu tanahnya lebih banyak ya lebih luas yang digarap produksinya yang diukur lebih banyak ya tapi ternyata karena banyak kemudian menggunakan alat-alat bantu, traktor misalnya. Sehingga memang tanahnya lebih luas, yang diproduksi lebih banyak, tapi pekerjanya menjadi lebih turun. Ya. Sehingga ukurannya gimana? Ukurannya produktivitas. Produktivitas berarti tinggi ya, karena output dibagi dengan jumlah pekerja. Ya. Bisa juga pekerja itu tidak menggunakan pekerja uh, yang diukur seperti pekerja biasa, tapi misalnya pekerja keluarga yang kadang-kadang uh, upahnya itu menjadi tidak jelas ya, karena anaknya, saudaranya, pokoknya kerja aja gitu kan. Yang penting kan keluarga seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Kadang-kadang tujuan itu menjadi diukur secara kuantitatif itu sulit. Maka karena sulit ya sehingga tidak bisa dievaluasi. Ya. Yang terakhir ya, yang terakhir langkah terakhir yaitu tentang proses politik yang mendasari intervensi. Jadi ini analisis yang terakhir ini intervensi pemerintah itu pasti mengandung kepentingan politik ya. Jadi nggak mungkin
suatu kebijakan atau suatu intervensi ya, yang berangkat dari kebijakan publik ya, itu yang nanti akan merugikan yang membuat kebijakan. Nah, itu kaidah dasarnya. Jadi pasti kebijakan itu tidak mungkin merugikan pelaku atau yang menjalankan roda pemerintahan. Ya. Jadi nggak mungkin merugikan. Karena yang menjalankan roda pemerintahan itu dipilih melalui mekanisme politik, maka di situ pasti ada kepentingan politik. Jadi intervensi itu sering kali ya dirancang untuk menguntungkan kelompok tertentu dengan biaya pihak lain. Ya. Jadi misalkan BLT ya, yang dapat BLT utama ya dari misalkan dari masyarakat pemilihnya misalkan, atau yang mendapatkan proyek adalah proyek pemerintah adalah yang mengerjakan adalah lingkaran kekuasaannya seperti itu kira-kira. Kebijakan tarif impor gula misalkan, ini contohnya ya, di 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 direndahkan ya, direndahkan. Tarif impor gula direndahkan. Nah, tujuannya apa? Supaya mencukupi kebutuhan gula dalam negeri supaya harga nggak naik di dalam negeri. Kenapa kok tarif impor diturunkan, direndahkan? Ya karena yang main impor adalah teman-teman dari lingkaran kekuasaan. Jadi itu analisis yang harus kita bisa lakukan ya, sehingga apakah kebijakan intervensi pemerintah itu tepat atau tidak ya, itu kita bisa lihat dari sudut pandang ini. Jadi ke 10 hal tadi itu kita bisa lakukan untuk memandang atau untuk melihat atau untuk menganalisis apakah suatu pengeluaran pemerintah pada sektor publik itu tepat atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu ya 10 langkah yang bisa kita pahami, yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi dasar bagi kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya.